Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang suri tauladan Rasulullah, atau Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan yang baik, dan itu terdapat di dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 21 yang penggalan ayatnya berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang artinya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Dari ayat tersebut bisa kita ambil pengertian bahwa sebenarnya di dalam diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik dalam hal menjalani ibadah ataupun menjalani kehidupan di dunia ini, baik dalam hal berkeluarga ataupun dalam hal berhubungan dengan sesama manusia, hablu minanas, ataupun ketika kita berhubungan dengan Allah, yaitu hablu minallah. Insya Allah seperti itu. Dan selama ini mungkin kita lebih fokus atau lebih banyak yang namanya mencontoh Rasulullah itu seperti bagaimana cara sholat, cara Rasulullah, cara berwudu, cara mandi, cara puasa, zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Atau juga dalam hal mungkin cara berpakaian, cara makan, cara minum, itu juga yang banyak dicontoh oleh umat Islam yang menginginkan kesolehan dengan cara mencontoh perilaku Rasulullah dalam beribadah. Tapi ada yang sepertinya kurang diperhatikan, yaitu ada akhlak-akhlak Rasulullah yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya, karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka sudah semestinya kita juga melakukannya
Di antaranya umpama dalam hal berbicara, sebenarnya itu juga ada aturan di Al-Quran ataupun di hadis yang kita artikan tadi sunnah Rasul. Sedang di Al-Quran sendiri Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran potongan ayatnya yang berbunyi Fabima rahmatin minallah lintalahum, karena rahmat Allah lah kamu Rasulullah berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi Rasulullah itu lemah lembut, ya insya Allah lemah lembut sikapnya atau tutur katanya, tidak kasar, tidak menyakitkan, tidak ada kekakuan atau mungkin kesombongan dengan mencela atau apa yang terkait dengan tutur kata yang mungkin tidak lemah lembut. Tapi yang jelas Rasulullah itu tutur katanya lemah lembut. Jadi dari kata-kata lemah lembut di dalam firman Allah itu kemudian dikaitkan dengan surat Al-Ahzab tadi, secara tidak langsung Allah itu sebenarnya juga menyuruh kita itu harusnya lemah lembut. Karena Rasulullah itu kan contoh yang baik kan gitu. Kalau tidak kita contoh, berarti kita tidak mengamalkan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab tadi. Jadi kita sudah seharusnya untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik bergaul dengan keluarga atau tetangga atau saudara yang lainnya. Nah, inilah salah satu akhlak Rasulullah yang kadang tanpa kita sadari kita lewatkan, tidak kita jadikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita yang selama ini sepertinya kita umat Islam fokus yang namanya mencontoh Rasulullah, bahkan dibuat beberapa buku tuntunan, umpamanya tuntunan sholat sesuai sunnah Rasul, tuntunan haji, tuntunan puasa umpamanya. Tapi boleh jadi kita jarang menemukan tuntunan bicara cara Rasul umpamanya. Nah, itu yang seharusnya juga sama, kita harus menyikapinya cara bicara yang baik sesuai tuntunan Rasulullah itu ya seimbang dengan tuntunan cara ibadah yang lain sesuai cara Rasulullah, seharusnya seperti itu. Nah, itulah yang selama ini mungkin kita kurang
terpikirkan untuk hal yang demikian. Maka untuk itu kita berupaya untuk membenahi akhlak kita sesuaikan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Salah satunya tadi adalah tutur kata, bicara kita, walaupun nanti juga yang lain-lainnya, ya cara berpikir, cara memandang, cara bekerja, cara mensikapi semua persoalan, cara bermusyawarah umpamanya, cara mengungkapkan pendapat dan lain-lain sebagainya. Nah inilah kadang terlupakan karena kita mungkin bisa melihat di kanan kiri kita atau orang-orang yang mengerti tentang agama, entah itu ustadz atau ulama, boleh jadi kadang tentang tutur kata yang lemah lembut itu terlewatkan. Bahkan kadang nampak semangatnya itu tercampur dengan emosi kemarahan umpamanya, yang kalau siapapun melakukan itu berarti tidak melakukan sunnah Rasul dalam hal berbicara. Dan lemah lembut dalam berbicara itu juga bisa kita maknai yang lebih luas. Maksudnya bukan hanya intonasinya atau nadanya, tinggi rendahnya saja, tapi bagaimana caranya tutur kata kita itu lembut dalam arti tidak melukai hati atau perasaan orang lain. Karena apa? Karena boleh jadi atau bisa saja orang itu bicaranya lemah lembut dalam hal nada suaranya, tapi isinya bisa saja menyakitkan karena ada unsur mungkin mencela atau meremehkan atau mengatakan aib atau celah orang lain. Jadi lemah lembut itu ya harus diiringi baik dari nadanya atau dari isi yang kita bicarakan. Maka dengan pemahaman yang seperti ini diharapkan kita kembangkan cara mengikuti sunnah Rasul, bukan hanya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bukan hanya tata cara sholat ataupun tata cara wudhu atau puasa atau haji dan sejenisnya, tapi juga kita ikuti sunnah Rasul. Salah satunya tadi adalah berbicara dengan lemah lembut. Nah ini yang harus kita lakukan. Apalagi kadang-kadang kita itu sibuk sunnah Rasul, apakah pakai jenggot atau tidak, apakah cingkrang atau tidak umpamanya, apakah sholatnya itu pakai
usoli atau tidak, kan begitu. Kadang ada yang masih sibuk membahas yang itu, padahal ada yang lain juga perlu kita bahas, perlu kita kaji, kemudian perlu juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah seperti itu. Sehingga kalau kita bisa mengikuti contoh akhlak Rasul, insya Allah nanti akan nampak dalam kehidupan ini, dalam bergaul, tutur katanya yang lemah lembut tadi, terus sikapnya yang santun, dan nampak juga tidak ada kedengkian, kebencian, atau kata-kata yang mengarah membela kelompoknya, kemudian berkata yang kurang sedap untuk kelompok yang lain, umpamanya seperti itu. Insya Allah tidak. Walaupun dalam pemahaman dalam beribadah mungkin ada beda, tetapi kalau mengikuti cara Rasulullah, insya Allah perbedaan itu tidak menjadikan kita itu saling menyalahkan atau saling merendahkan. Kan Rasulullah sendiri juga memberikan contoh seperti kasus tentang sholat malam yang para sahabat itu beda-beda. Ada yang bisa sholat malamnya habis isya karena takut tidak bisa bangun malam umpamanya. Ada yang dia sholat malamnya itu ya tengah malam atau sepertiga malam, karena dia ya yakin insya Allah bisa bangun tengah malam tadi. Dan Rasulullah membenarkan semuanya. Jadi sholat malam tadi tidak masalah apakah dilakukan habis isya atau tengah malam atau sepertiga malam. Itu satu contoh bahwa Rasulullah itu tidak kaku melihat perbedaan di antara sahabat dalam hal beribadah. Artinya itu juga pelajaran bagi kita ketika melihat perbedaan dalam beribadah, ketika itu tidak sampai mengarah menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, ya kita tetap bersikap bijaksana dan mengucapkan kata-kata yang santun, yang baik, insya Allah seperti itu. Nah, untuk kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran tentang akhlak Rasul yang seharusnya kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, yang bukan hanya dalam hal ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji saja. Insya Allah seperti itu. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang keliru ataupun kurang pas, saya mohon maaf.
dan kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.